Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Wahyuni dengan NIM 1911110009. Kelas HKI 4B akan memaparkan materi atau menjelaskan materi tentang macam-macam hadas kecil dan hadas besar pada mata kuliah praktik ibadah kemasyarakatan. Hadas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh salat, tawaf, dan lain sebagainya. Hadas terbagi menjadi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar adalah hadas yang harus disucikan dengan cara mandi, sedangkan hadas kecil adalah hadas yang dapat disucikan dengan cara berwudu atau tayamum saja. Tayamum dapat dipilih untuk bersuci dengan catatan apabila sedang berhalangan memakai air. Hadas kecil, secara umum ulama dan ahli ilmu fikih sudah menyepakati bahwa buang air kecil, buang air besar, kentut, mengeluarkan mazi dan wadi yang dikeluarkan dalam keadaan sadar atau dalam keadaan sehat adalah termasuk hadas kecil. Selain itu, tidur dengan pantat atau punggung yang tidak menempel di alas permukaan, gila atau hilang akal, bersentuhan kulit dengan lawan jenis, menyentuh kemaluan adalah hal-hal yang menyebabkan hadas kecil sehingga diwajibkan untuk bersuci kembali. Jika sedang dalam keadaan hadas kecil, kita tidak dapat melakukan ibadah seperti mendirikan sholat, menyentuh Al-Quran, atau melakukan tawaf. Hadas kecil bisa dihilangkan dengan melakukan taharah syariah atau dapat disebut wudhu. Hal ini dipertegas dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Hai kamu yang beriman, jika mau salat maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku." Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Nabi SAW juga berkata yang artinya, Allah tidak menerima salat tanpa penyucian. Hadis riwayat Muslim. Sementara hadas besar adalah hadas yang berada pada seluruh tubuh manusia sehingga harus disucikan seluruh tubuhnya dan dilarang untuk melakukan ibadah sebelum mandi wajib atau mandi besar. Menurut para ulama dan ahli fikih, hadas besar terdiri dari mengeluarkan mani dalam keadaan sadar maupun tidur atau mimpi basah, berhubungan badan dalam keadaan haid atau nifas. Cara membersihkan hadas diperkuat dengan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6 yang dimana artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. Untuk mensucikan tubuh dari hadas, ada beberapa cara untuk bersuci sesuai dengan perkaranya. Jika buang air kecil, buang air besar, mengeluarkan mazi atau wadi dapat dilakukan dengan membersihkan kemaluan atau lubang keluar kemudian berwudu. Sementara jika melakukan perkara yang menyebabkan hadas kecil dapat bersuci dengan berwudu. Sementara jika ingin bersuci dari hadas besar harus dilakukan dengan mandi wajib atau mandi besar. Demikian yang dapat Putri sampaikan atau yang dapat Putri jelaskan. Lebih dan kurang Putri mohon maaf. Putri akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.